terkait dengan nasib insentif GSP dari Amerika Serikat jika Trump begitu ya resmi memimpin rakyatnya, nanti apakah ada potensi dicabut, mengingat sikap Trump yang tadi Anda sampaikan yang perlu diwaspadai adalah terkait proteksionisme ini. Bagaimana Pak Danang? Ya, GSP ini kan sudah berjalan cukup lama ya, Indonesia Amerika ya. Jadi ada perlakuan istimewa di situ, dan itu kan ada beberapa ratus produk, mas, tidak sampai ribuan ya. Tapi saya lihat itu tergantung juga pada politik domestiknya Amerika ya. Mereka membutuhkan kok barang-barang dari Indonesia gitu. Dan mereka tidak melihat Indonesia sebagai ancaman pada trade mereka terkait dengan sektor produk-produk heavy teknologi ya, produk-produk teknologi elektronik tinggi gitu. Tidak di situ. Jadi mereka membutuhkan barang-barang yang relatif berteknologi rendah ya, terkait dengan komoditas, terkait dengan barang-barang fashion, barang-barang garment ya, kalau kita lihat di sektor kita ya. Itu aja sebenarnya. Jadi GSP-nya ini tetap akan, kami yakin itu akan tetap dipertahankan meskipun terdapat ketidakseimbangan neraca perdagangan antara Indonesia dengan Amerika. Tetapi saya sampaikan itu tadi relatif kecil kok. Kalau kita berbicara tentang produk-produk komoditas seperti CPO yang kita kirim juga ke sana, meskipun jumlahnya tidak besar juga, tapi tidak membuat mereka menjadi ketergantungan dengan Indonesia. Nah, inilah yang harus kita periksa secara lebih detail, jangan hanya dari angka-angka makro tentang trade perdagangan atau trade balance kita dengan Amerika gitu. Karena kita lihat lebih detail produk-produk yang kita bisa ekspor ke Amerika, relatif produk-produk kebutuhan personal, kebutuhan rumah tangga mereka, kebutuhan fashion, kebutuhan yang toiletries ya. Jadi tidak terlalu akan berkompetisi secara kebutuhan teknologi tinggi, dan beda sekali dengan kebijakan perdagangan antara Amerika dengan China yang kemudian mereka berkompetisi di sektor-sektor teknologi tinggi, termasuk misalnya ke perangkat elektronik Huawei yang menjadi problem besar, tensinya tinggi itu antara Xi Jinping dengan Biden gitu. Dan ini masih akan terus berjalan sampai dengan di eranya Trump nanti. Tapi kita masih di produk-produk yang komoditi, produk-produk yang relatif low teknologi lah. Jadi tidak ada ancaman antara kebijakan perdagangan antara Amerika dan Indonesia. Dan kita lihat di masa Biden pun trade balance yang tidak imbang antara Indonesia dengan Amerika itu juga dibiarkan saja gitu. Dan kami lihat pasti modelnya Mr. Trump ini nanti juga tidak akan terlalu menaruh perhatian terhadap produk-produk yang relatif diekspor dari Indonesia kepada Amerika. Nah, justru kita lihat sih peluangnya di sini adalah bagaimana Indonesia memposisikan diri di antara dua negara besar itu, termasuk dengan Rusia. Antara Rusia dan Amerika, ini Rusia lebih tampak sekali politik luar negeri Putin itu lebih approach kepada Indonesia daripada kebijakan Biden kepada Indonesia. Nah, ini saya kira Amerika melihat Indonesia boleh bergerak ke arah BRICS daripada ke kebijakan ke Amerika. Jadi itu saya kira kita tidak menjadi ancamannya cukup besar kepada Amerika. Baik, bergeser ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau kita lihat Pak, ini kan industri tekstil nih boleh dibilang dalam beberapa waktu belakangan ini cukup tiarap begitu ya Pak, seiring dengan mungkin memang kalau kita lihat menurunnya permintaan juga. Nah, kalau Anda sendiri melihat Pak terkait dengan ada beberapa perusahaan tekstil yang pilot, lalu juga kita lihat ada PHK juga begitu, bahkan lagi sekarang ditambah dengan potensi dumping dari China. Apa yang menjadi harapan bagi pengusaha tekstil di tengah berbagai sentimen yang boleh dibilang kurang baik ini Pak Yusuf? Iya, saya kira mungkin ini nanti bisa ditambahkan sama Pak Danang. Menurut kami, kalau melihat kondisi dari industri tekstil saat ini sebenarnya merupakan muara ya dari menurunnya daya saing industri ini setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi permasalahan terkait daya saing dengan negara-negara tekstil baru, katakanlah seperti Cina atau bahkan Bangladesh, yang secara komparatif juga punya keunggulan tersendiri, itu akhirnya menekan ya daya saing untuk
pangsa pasar ekspor Indonesia. Kemudian dari dalam negeri kalau kita perhatikan masalah berkurangnya daya beli masyarakat secara umum yang dipengaruhi oleh berbagai kebijakan itu akhirnya ikut menekan permintaan terhadap berbagai produk termasuk di dalamnya produk-produk tekstil dan pakaian jadi. Dan ini kemudian diperparah dengan kondisi di mana Indonesia menjadi salah satu target market pasar tekstil atau produk turunannya dari Cina ya. Kalau kita perhatikan ini salah satunya dimulai ketika pandemi COVID-19 di mana ketika itu inventory dari produksi yang dihasilkan oleh industri di dalam negeri Cina itu nampaknya relatif masih banyak sehingga untuk mengurangi kapasitas dari inventory tersebut Indonesia menjadi salah satu negara tujuan. Nah, makanya setelah pandemi kita mendengar ya dan juga bahkan melihat berbagai produk impor dari Cina dengan harga yang relatif lebih murah dan ini yang kemudian akhirnya memberikan dampak kepada industri tekstil secara umum. Jadi saya kira pemerintah ini adalah pemerintahan baru perlu melihat ya secara strategis bagaimana kemudian industri tekstil sebagai industri padat karya harus menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah nantinya, termasuk di dalamnya misalnya penggunaan insentif ataupun misalnya pemberian subsidi. Karena dengan memastikan industri tekstil ini bisa tetap bersaing atau bertahan, itu juga sama dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih tinggi seperti yang ditargetkan oleh pemerintahan baru dan juga tadi masalah-masalah sosial ekonomi seperti misalnya menyerap angkatan kerja dengan jumlah yang lebih besar seperti itu Mbak. Baik, Pak Danang, kalau menurut kacamata Anda, Pak, sebetulnya harapan dari para pelaku usaha khususnya di industri tekstil ini begitu Pak dengan adanya pasar baru, ini seperti apa, Pak Danang? Ya, nah, sebelum masuk ke pasar baru ya, Amerika menjadi salah satu negara yang penting untuk kita bisa pertahankan kinerja perdagangan kita ke antara Indonesia dengan Amerika, terutama di sektor tekstil dan garmen. Dan kalau kita berpikir tentang pasar-pasar baru yang non tradisional yang sedang kita coba kembangkan itu karena masalah-masalah disruption yang terjadi di market kita ke Eropa ya. Dan ini harus menjadi salah satu perhatian besar karena market-market non tradisional yang saat ini sedang dibantu dibuka oleh pemerintah Republik Indonesia ini menjadi salah satu dorongan besar buat kita untuk bisa memenuhi pasar-pasar non tradisional itu. Termasuk ke Asia Selatan, Asia Tengah itu menjadi salah satu concern wilayah-wilayah yang perlu kita jelajahi sehingga kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan trade mission ke sana, terutama terkait dengan produk-produk tekstil dan garmen. Ingat di dalam beberapa situasi yang ketegangan yang terjadi antara Eropa Timur dengan Eropa Barat, kemudian kita juga melihat situasi Timur Tengah saat ini, kita benar-benar harus lebih cerdas mengelola, mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara-negara yang tidak sedang mengalami konflik atau di dalam masa depan itu mereka masih tergantung dengan negara-negara yang saat ini mengalami konflik, termasuk dengan industri yang mereka butuhkan saat ini. Mengingat juga di antara negara-negara penghasil garmen, Indonesia termasuk top 10 lah. Dan ini menjadi peluang kita untuk bisa merebut market non-tradisional ya di luar wilayah Amerika ataupun Eropa sehingga kita memiliki kesempatan lebih banyak dalam rangka penguatan ekspor. Tetapi di sisi lain juga Mas Yosef juga ya perlu juga dibantu pemikiran-pemikiran bagaimana mempertahankan market domestik kita dari serbuan produk-produk impor yang kebanyakan juga hadir dari Tiongkok.